Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Bapak Imam Syamsi Ali akan mengantarkan kita dalam diskusi dengan topik Spirit Tauhid untuk mendorong transformasi spiritual generasi muda muslim di tengah Islamofobia dan kemajemukan dunia. Kepada Bapak Imam Syamsi Ali dan hormat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama tadi orang tua kita Bapak JK, Pak Yusuf Kalab disebut. Walaupun mungkin beliau tidak hadir, tapi tidak apa-apa kita sebut dan doakan. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan yang prima, diberikan umur panjang dan diberikan keberkahan di dalam jalan perjuangan ya untuk umat, bangsa dan negara. Pak Hermawan, Ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia yang saya hormati, para tokoh, para DKM Masjid Kampus Indonesia yang saya muliakan, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir bersama kita pada pagi hari ini waktu Indonesia, malam hari waktu New York, saya dengar subuh hari waktu Eropa ya. Tentu pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah bahwa begitu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita setiap saat dalam keadaan bagaimanapun. Salah satu kenikmatan terbesar itu adalah di saat kita mampu mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata ini menjadi sebuah kata yang biasa-biasa saja ketika kita berada dalam zona nyaman. Karena kita hidup di negara besar, terbesar Muslim dunia Indonesia, maka kerap kali konsep ma'rifatullah ini menjadi biasa-biasa saja. Tapi bagi kami yang hidup di tengah-tengah non-Muslim sebagai minoritas, konsep ini betul-betul adalah fondasi di dalam memilah-milah yang baik dan buruk, untuk melihat perjalanan yang jelas, orientasi kehidupan kita yang jelas. Maka sangat penting untuk kita memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan mengenal Allah kita akan mengenal diri kita, dan hanya dengan sadar dan mengenal diri kita, kita akan tahu apa responsibilitas, apa tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada Allah itu pasti akan lupa akan dirinya. Maka ketika orang tidak ingat kepada Allah, tidak memiliki ma'rifatullah, maka dia tidak sadar diri. Dan ketika dia tidak sadar diri, maka di sanalah kemudian dia akan berperilaku tanpa sebuah kesadaran. Nah, disinilah kemudian nampak seringkali ada manusia yang berbentuk manusia, tapi perilakunya di luar kesadaran kemanusiaan, maka menjadi perilaku yang hewani. Bahkan ulaika kal an'am balhum adal. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Sadar akan ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs, sadar diri ini, tentu mengantar kita juga kepada sebuah kesadaran penting sebagai sebuah bangsa secara kolektif. Bangsa Indonesia yang saya maksud. Bahwa betapa bangsa ini, negeri ini, negara Indonesia itu adalah negeri yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Yang tentu tidak perlu saya listing lagi, saya tidak perlu lagi sebutkan satu persatu kedahsyatan dan kehebatan Indonesia itu. Kalau Amerika Serikat ini kan memang kita kenal
dan sudah terlanjur kita kenal, bahkan mampu membangun image dan persepsi bahwa Amerika itu negara yang hebat, negara yang superpower. Maka mata dunia selalu memandang dan menjadikan Amerika sebagai acuan. Padahal kerap kali itu adalah bahagian dari kemenangan Amerika di dalam membangun persepsi. Yang belum tentu apa yang dipersepsikan oleh orang-orang itu adalah itu sebuah realita. Tapi kita bangsa Indonesia, karena kerap kali tidak sadar akan apa Indonesia itu, dan itu bermula dari ketidaksadaran kita sebagai bangsa, dan ketidaksadaran kita sebagai bangsa itu adalah bagian dari ketidaksadaran kita tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ini sangat penting sekali saya sebutkan? Agar kita sadar bahwa sebagai bangsa, kita ini tidak mungkin bisa menjadi kuat tanpa sebuah kesadaran bahwa kita itu kuat. Tanpa sebuah kesadaran bahwa kita itu kuat. Selama bangsa Indonesia ini merasa lemah, maka dia akan lemah sebelum dilemahkan oleh siapa-siapa. Karena kita tidak memiliki kekuatan. Tapi satu kekuatan yang terpenting adalah bahwa kekuatan kita sebagai bangsa tidak bisa terpisahkan dari ma'rifatullah. Kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan beruntunglah kita bahwa falsafah kenegaraan dan kebangsaan kita adalah Pancasila, dan pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Tentu dalam pemahaman umat Islam adalah qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Maka tanpa la ilaha illallah, bangsa ini tidak akan bisa tersadarkan. Dan ketika bangsa ini tidak tersadarkan, maka bangsa ini tidak akan bisa bangkit. Atau Indonesia yang saya maksudkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat umat kita di berbagai penjuru dunia sekarang ini, maka tentu ada dua situasi yang paradoks, yang bertolak belakang. Kedua situasi itu bisa saja menimbulkan dua rasa yang ada pada kita. Ada rasa pesimis dan ada rasa optimis. Kita pesimis kalau kita melihat negara-negara Muslim misalnya, negara-negara Muslim mayoritas, bahkan yang mayoritas. Tapi kerap kali diperlakukan atau diperlakukan sebagai minoritas. Yang paling parah adalah ketika umat Islam berada di negara-negara mayoritas ini, kemudian memiliki mental minoritas. Mental minoritas itu artinya apa? Kurang percaya diri. Dan itu bisa kita lihat ada di mana-mana. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu lagi. Tapi merupakan bahagian dari pesimisme yang ada pada kita bahwa betapa negara-negara mayoritas Muslim kerap kali diperlakukan sebagai minoritas di negaranya sendiri. Kami yang berada di negara-negara minoritas, kesalahpahaman kepada Islam, Islamofobia begitu tinggi. Kekerasan-kekerasan masih terjadi, ancaman-ancaman masih terjadi. Tapi barangkali tantangan terbesar yang kita hadapi adalah tantangan-tantangan yang klasik. Bagaimana saudara-saudara kita di India, saudara-saudara kita di Kashmir, saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Cina, di Uighur, ya. Dan tentu yang paling klasik adalah saudara-saudara kita di Palestina. Belum kita berbicara lagi yang mayoritas seperti Irak, Suriah, Yaman, dan sebagainya. Semua ini kalau kita lihat, bisa saja mendatangkan semacam pesimisme di dalam cara pandang kita. Tapi pada saat yang sama, ada kontra yang terjadi. Bahwa Islam atau orang Islam semakin ditindis, Islam ini semakin naik. Dan Islam tidak akan bisa terhalangi lagi. Pengalaman kami di Amerika sejak 9/11, tahun 2001, ketika terjadi what so called apa yang disebut sebagai serangan terorisme ke Amerika, Islam begitu boleh dikata secara image dan persepsi dihancurkan. Karena serangan 9/11 itu adalah merupakan anti klimaks, puncak daripada ini sebuah pembuktian yang ingin dibuktikan bahwa Islam itu benar-benar adalah terorisme. Maka kemarahan, kesalahpahaman, bahkan Islam dianggap sebagai musuh peradaban. Islam itu dianggap sebagai musuh orang dunia barat, dan dunia barat itu identik dengan peradaban berkemajuan. Maka Islam itu hadir menghancurkan segala hal-hal yang positif.
modernitas, pemikiran, rasionalitas, kemajuan, teknologi. Islam itu adalah lawannya. Tidak mungkin lagi Islam akan maju menurut pemahaman manusia ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah balik semua itu. Wa makarullah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Terbalik. Ketika banyak orang yang menyangka bahwa kejadian 9/11 Islam telah mati di Amerika, bahkan di dunia barat secara umum, ternyata Allah jadikan 9/11 sebagai pintu bangkitnya dakwah di Amerika Serikat. Maka sejak itu perkembangan Islam tidak bisa tertahankan. Orang bisa dijadikan marah. Orang bisa dijadikan ketakutan. Tapi justru kemarahan dan ketakutan itu kerap kali menjadi pintu bagi mereka untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap tahun yang masuk Islam di Amerika ini tidak kurang dari 20-an ribu orang. Dan yang masuk Islam itu adalah anak-anak muda yang berpendidikan, yang profesional, yang mohon maaf income-nya average middle income ke atas. Artinya ada masa depan yang baik bagi umat Islam di Amerika. Di kota New York, tadi saya disebut sebagai trainer of sensitivity training atau pelatih kultur atau budaya di NYPD. Di kota New York, dari sekitar 11 juta penduduk, itu 1 juta lebih adalah orang Islam. Jadi 10%. Di sekolah-sekolah umum kota New York ini, 135 ribu muridnya beragama Islam. Makanya Idul Fitri, Idul Adha telah kita liburkan. Berhasil kita liburkan. Makanan halal sudah masuk ke sekolah-sekolah. Karena ada makan pagi dan makan siang. Sekarang ini kita masukkan makanan halal ke penjara-penjara. Di NYPD, New York Police Department, 1.400 orang anggota kepolisiannya beragama Islam. Maka jangan heran, di kantor NYPD ada sholat Jumat. Di kantornya gitu, di hallnya ada sholat Jumat. Ini semua menjadikan kita optimis. Ya. Di satu sisi pesimis, tapi ada yang paradoks. Pada sisi yang lain kita optimis. Bahwa Islam terus-menerus akan berkembang. Ini salah satu poin yang penting untuk kita sadari bahwa apapun yang terjadi kepada umat ini, Islam tidak akan pernah terhalangi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mungkin yang menjadi pertanyaan terbesar bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita merespon dengan dua kemungkinan ini? Pesimis, optimis. Tentu bisa kita merespon dengan pesimisme. Kita pasrah, kita lemah, kita menerima apa adanya. Gitu. Lalu kita akan terus-menerus menjadi objek permainan ya, global, dunia global yang semakin tidak menentu. Bahkan semakin dahsyat sekarang ini. Atau bahkan tumbuh jiwa inferiority complex gitu. Rasa minder yang terjadi pada umat ini. Mohon maaf, beberapa negara Islam yang begitu mudah untuk menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Ini saya tidak masuk masalah politik ini. Itu karena inferiority complex. Tidak percaya diri, ketakutan. Dan yang lebih hebat lagi, terkadang ketakutan itu ketakutan kepada negara muslim sendiri gitu. Sesama muslim gitu. Saya tidak perlu menyebutkan. Tapi ada negara Islam lebih takut kepada sesama negara Islam daripada Israel gitu. Ini karena inferioritas kompleks itu. Inferiority kompleks yang terjadi. Dan ini adalah penyakit yang paling berbahaya yang dimiliki oleh umat ini. Atau sebaliknya, kita merespon dengan keadaan tadi itu dengan optimisme. Dengan sebuah keyakinan, Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus membangun izzah dzatiyah. Ada merasa mulia, merasa bangga dengan agama ini, kita yakin bahwa kekuatan kita ada pada agama ini dan kekuatan itu tidak akan pernah lemah dan dilemahkan oleh siapapun. Saya masih ingat, mohon maaf kalau saya ulangi cerita ini sudah berkali-kali dengarkan. Ketika terjadi 9/11, saya kan diminta membaca doa di Yankee Stadium. Itu salah satu lapangan besar di kota New York. Tapi saya memilih tidak membaca doa, justru saya memilih membaca Al-Quran. Ada di YouTube itu. Pada saat acara itu ada 3 tempat dari Al-Quran yang saya pilih. Yang pertama adalah ayat tentang
universalitas Islam. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk menjelaskan kepada Amerika bahwa Islam itu bukan agama orang-orang tertentu sebagaimana stigma yang terbangun. Jadi ada stigma yang dibangun di Amerika mengatakan bahwa Islam itu agamanya orang Arab gitu. Dan Arab ini yang menjadi masalah adalah Arab itu artinya apa? Tidak ada demokrasi, terbelakang, tidak ada human rights, tidak ada kebebasan, enggak menghargai minoritas gitu. Itulah Islam yang digambarkan. Maka saya memilih ayat tadi itu untuk menyampaikan kepada Amerika that you are wrong, Anda salah. Islam itu adalah ya ayuhan nas, untuk semua manusia. Tapi yang terpenting, saya ingin menyampaikan kepada Amerika bahwa Islam itu adalah obat bagi Amerika yang memiliki penyakit kronis. Apa penyakit Amerika? Dengan segala kehebatan yang dimiliki oleh Amerika, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan politik, bisa mendominasi dunia. Ada penyakit kronis Amerika. Apa penyakitnya? Salah satunya adalah rasisme. Maka Islam hadir di Amerika sebagai solusi bagi penyakit rasisme Amerika Serikat. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Anda mau Cina, Anda mau hitam, Anda mau putih, semua sama dalam agama ini. Kita tidak pernah membeda-bedakan orang karena ras, etnis, bentuk hidung, bentuk wajah pun tidak. Semua sama. Yang membedakan hanya taqwallahi azza wa jalla. Dan ketakwaan tidak ditentukan oleh warna kulit atau etnis maupun ras. Ini saya sampaikan kenapa? Karena ingin menyampaikan pesan khusus pada Amerika. Yang kedua, saya memilih tentang ayat keadilan. Saya tidak perlu menyampaikan alasan kenapa saya pilih ayat ini. Tapi yang ketiga ini yang paling penting. Saya memilih surah An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oh, banyak teman-teman yang terkejut ketika saya pilih surah ini. Dia mengatakan, Syamsi Ali, kenapa Anda milih surah itu? Loh, saya tanya kenapa? Dia katakan, kan Anda takut-takutin orang Amerika. Orang Amerika baru dapat serangan, Anda sekarang membaca kemenangan. Saya katakan tidak. Saya tidak nakutin. Saya justru memberikan motivasi kepada orang Amerika. Bahwa kita bisa bangkit dari apa yang kita anggap sebagai serangan itu. Tapi satu syaratnya. Syaratnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyampaikan motivasi gitu. Nah, tapi sebenarnya di belakang kepala saya memilih surah ini adalah karena begini Bapak dan Ibu. Bahwa ketika terjadi 9/11 begitu banyak, jangankan non-muslim, orang Islam sendiri yakin bahwa Islam ini sudah nggak bisa lagi maju. Islam tidak bisa lagi diterima di Amerika. Maka saya membaca ayat tadi itu sebagai bagian dari pandangan optimisme bahwa Islam tidak akan pernah terhalangi. Idza jaa nasrullah itu adalah sebuah keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Ini yang harus kita bangun Bapak dan Ibu sekalian. Maka dalam keadaan umat seperti ini mengalami banyak tantangan, memang pemuda menjadi tumpuan. Maka pemuda itu jangan dikatakan the future, masa depan, bukan. Pemuda itu masa kini gitu. Jadi jangan selalu mengatakan pemuda masa depan, makanya masjid-masjid diurus oleh orang tua gitu. Bukan, pemuda itu masa sekarang. Jadi jangan masjid itu diurus sama orang tua saja. Lalu kita mengatakan kita mah kalau orang tua udah meninggal baru kita ambil alih gitu. Enggak, pemuda itu masa kini gitu. Dari zaman Rasulullah SAW yang ikut kepada beliau itu banyakkan pemuda gitu. Abu Bakar itu lebih muda dari Rasulullah SAW. Demikian juga apalagi Ali radhiyallahu anhu, Bilal ibn Rabah. Jadi jangan pemuda ini menjadi tumpuan memang. Kenapa? Karena pemuda itu memiliki kekuatan di antara dua kelemahan. Kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa tua. Maka pemuda adalah tumpuan sebenarnya untuk kita menghadapi tantangan-tantangan umat secara global saat ini. Tapi untuk itu bisa terjadi, tentu diperlukan memang hijrah. Yang kita mengistilahkan tadi itu hijrah dengan transformasi itu kira-kira mirip lah kira-kira begitu. Kita memerlukan hijrah. Dan hijrah itu memang esensinya adalah transformasi atau perubahan. Dan Al-Quran sendiri mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah satu kaum, termasuk kaum Indonesia, bangsa Indonesia, termasuk kaum muslim secara seluruh dunia ini. Tidak akan bisa terjadi perubahan kecuali kita mampu melakukan perubahan.
Dan saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, untuk terjadinya perubahan ini, tentu yang pertama kita harus berani mengkritik diri kita sendiri. Jangan setiap kali kita menghadapi permasalahan, yang kita cari kesalahan orang lain. Yang kita tuduh adalah orang lain. Orang lain pasti akan melakukan apa yang menjadi kepentingan mereka. Yahudi punya kepentingan mereka, Amerika punya kepentingan mereka, Inggris punya kepentingan mereka. Nah sekarang umat Islam berkelahi. Yang dicari apa? Oh, Amerika yang merancang perkelahian itu. Emangnya ikut Amerika atau ikut Al-Quran? Kok Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillah innamal mu'minuna ikhwah. Kok ikut kepada Amerika gitu? Amerika yang kita salahkan. Kita tidak mungkin bisa melakukan perombakan, perubahan, transformasi kalau kita tidak mampu mengkritik diri kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma tafa'alun. Itu kritikan sebenarnya. Mengajak untuk kita mengkritik diri kita sendiri. Jadi jangan setiap kita menghadapi permasalahan, kita cari-cari kesalahan orang lain. Kita nggak akan bisa kemana-mana kalau selalu kita mencari. Apalagi dengan teori konspirasi gitu. Kita miskin, Yahudi yang jadikan kita miskin. Ya boleh jadi iya. Tapi kenapa kita mau dimiskinkan Yahudi? Dulu Rasulullah di Madinah juga kok Yahudi yang kuasa ekonomi. Tapi Rasulullah balik semua itu. Kenapa kita tidak bisa lakukan sekarang ini? Kalau Rasulullah bisa membalik dari customer, ya pelanggan pasar menjadi pemilik pasar, mampu nggak umat sekarang ini menjadi pelanggan bank dunia, menjadi pemilik bank dunia misalnya, menjadi peminjam kepada IMF, menjadi pemilik IMF, menjadi peminjam dari Cina, menjadi orang Islam meminjamin Cina, mampu nggak kita melakukan itu? Ini kan semua adalah bagian dari upaya-upaya itu. Maka tidak mungkin bisa kita melakukan peranan ini sebelum kita melakukan transformasi, perubahan ini. Nah, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita lakukan dalam kerangka perubahan ini. Yang pertama adalah pentingnya transformasi, dan yang saya maksud dengan perubahan ini tentunya adalah perubahan kepada yang baik ya. Dari yang negatif kepada yang positif, dari yang kurang kepada yang lebih. Dari yang tidak sempurna kepada yang sempurna. Yang pertama adalah perubahan tauhid akidah. Keyakinan tauhid yang solid. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa main-main dengan tauhid ini. Karena tauhid itu adalah fondasi segala pembangunan dunia ini. Tauhid itu adalah fondasi kehidupan gitu. Maka tauhid itu bukan lip service. Itulah yang terjadi kepada Bilal radhiyallahu anhu. Begitu masuk Islam, tauhid tertanam dalam dadanya, beliau tidak pernah shaken dalam keyakinannya. Tidak pernah goyah dalam keyakinannya. Sekarang ini umat Islam begitu goyah gitu. Umat Islam terkadang karena tidak punya fondasi tauhid yang kuat, maka tergantung kepada siapa yang menghantam. Dihantam Cina, memeluk Cina. Dihantam Amerika, dia peluk Amerika. Sebentar-sebentar dihantam oleh Rusia, meluk Rusia. Kita menggelantung kepada kekuatan-kekuatan yang lain karena kita tidak punya posisi. Dan posisi hanya kita akan miliki ketika kita memiliki tauhid itu. La ilaha illallah adalah fondasi kehidupan kita. Berbagai penyakit modern sekarang ini, rasisme, termasuk rasisme perekonomian, rasisme perpolitikan, dan lain sebagainya, akan bisa diselesaikan dengan solusi tauhid. Ini yang pertama. Umat harus kembali kepada tauhid la ilaha illallah. Bukan dengan lip service. Tapi dibuktikan dalam bentuk kehidupan pribadi maupun kolektif. Yang pertama. Yang kedua adalah urgensi mengembalikan insaniat, kemanusiaan kita itu. Kenapa? Manusia itu menjadi manusia karena insaniatnya. We are humans because of our humanity gitu. Jadi kita manusia karena kemanusiaan gitu. Nah, apa kemanusiaan kita? Kita sadar begini. Manusia itu menjadi manusia karena 3 elemen penting. Yang pertama karena elemen fisikal kita. Kita makan, kita tidur, kita istirahat, kita olahraga. Kita diciptakan dari tanah. Yang kedua karena kita berpikir, ada akal. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kita tidak mungkin bisa menjadi manusia kalau kita nggak berakal gitu. Ini Bapak dan Ibu sekalian mendengarkan saya menyampaikan apa yang saya sampaikan sekarang ini, di benaknya ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Kecuali kalau lagi tidur. Tapi selama mendengarkan pasti terpikir. Karena manusia itu adalah thinking being gitu. Makhluk yang berpikir gitu. Tapi yang ketiga dan yang terpenting adalah bahwa manusia itu adalah spiritual being. Existent
eksistensi yang bersifat spiritualitas. Makanya Allah mengatakan wa nafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan kepadanya ruh kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi identitas kemanusiaan kita yang paling mendasar. Maka kalau saya ditanya, biasanya saya ditanya, menurut Anda sebagai seorang muslim, apa definisi manusia? Definisi manusia sederhana. Manusia itu adalah a spiritual being in a physical body. Wujud spiritualitas yang sedang menggelantung pada wujud fisikal kita. Maka yang akan abadi itu adalah spiritualitas kita. Kalau kita mati berpisah antara jasad dan ruh, jasad kita kembali kepada tanah, ruh itulah yang kembali kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nggak berbicara tentang fisik di sini. Kita berbicara tentang ruh kita. Karena demikian pentingnya ruhiyah ini, maka ruh kita ini menjadi fondasi kemanusiaan itu. Kenapa Barat begitu maju dalam perekonomian, begitu maju dalam teknologi, begitu maju dengan ilmu pengetahuan, tapi kehidupannya kemudian semeraut karena tidak punya spiritualitas. Nah, sebenarnya dakwah yang kami lakukan ini sangat mudah sebenarnya. Kenapa Islam mudah diterima dunia Barat? Karena tinggal menanamkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan mereka sebenarnya. Dari segi pertanggungjawaban publik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, korupsi banyak terjadi di Indonesia apa di Amerika gitu. Ini pertanggungjawaban publik, satu sisi saja kehidupan dunia. Bayangkan, orang di Amerika kalau sudah tertuduh, itu karena merasa integritasnya udah hilang, mundur dari jabatannya. Di Indonesia udah di penjara nggak mundur-mundur gitu. Udah di penjara nggak mundur-mundur gitu. Mana integritasnya gitu. Nah ini kan Bapak dan Ibu sekalian, di Amerika ini yang diperlukan adalah penguatan ruhiyah agar mereka bisa kembali menjadi manusia. Karena mereka berbentuk manusia, tapi terkadang perilakunya adalah hewani gitu. Maka mohon maaf, perkawinan sejenis di Amerika Serikat ini, dari 50 negara bahagian, 20 negara bahagian telah melegalkan. Nah sekarang kita Indonesia ingin mengatakan, oh, untuk kita maju kita harus jadi Amerika. Ya udah ikutin aja tuh. Mau legalin pernikahan sejenis gitu. Ini yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, mari kita kembali kepada kemanusiaan kita. Umat Islam kembali kepada kemanusiaan. Dalam arti menata 3 elemen kehidupan kita ini. Secara fisik material kita kuat, secara akal kita tajam, secara hati kita sehat dan kuat. Batin, ruhiyah kita. Yang ketiga adalah perlu perubahan mindset. Dan singkatnya ada 2 hal. Cara pandang kita ini. Dan singkatnya 2 hal. Yang pertama adalah mindset, cara pandang kita tentang kehidupan dunia ini. Dari kehidupan dunia yang dunia oriented, dunia untuk dunia, menjadi dunia untuk akhirat. Orang Islam harus sadar bahwa kita tidak akan maju jika orientasi kehidupan kita untuk maju karena dunia. Kita akan kuat ketika kita perkuat dunia ini untuk kebahagiaan akhirat kita. Itu Kamal Atatürk. Berapa tahun berjuang untuk kuat, memperkuat Turki, ingin jadi Prancis, nggak jadi-jadi. Begitu Allah berikan rezeki kepada Turki, seorang pemimpin yang sadar agama, sekarang ini Turki menjadi salah satu negara yang punya karisma dalam dunia ini. Maka perlu hadir orientasi yang benar dalam kehidupan kita ini. Yang kedua tentunya, dalam hal agama, pandangan agama, cara pandang beragama kita ini. Cara pandang beragama kita ini perlu diluruskan. Maksudnya bagaimana? Jadi jangan ritual sentrik di dalam memandang agama ini. Seolah-olah kesalehan kita itu hanya di masjid. Begitu kita keluar dari masjid, kesalehan itu ditinggalkan di masjid. Di pasar nggak perlu ada agama. Di parlemen nggak perlu ada agama. Di istana negara nggak perlu ada agama. Ini dirubah. Kita tidak mungkin bisa maju kalau cara pandang beragama kita itu ritualistik sifatnya saja. Saya tidak mengatakan ritual nggak penting, itu dasar. Kita sholat 5 kali sehari semalam penting. Tapi sholat ini harus kita bawa kemana-mana. Jangan sampai sholat kita simpan di masjid, di pasar nggak ada lagi sholatnya. Zikir itu Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. Tinggalkan masjid, zikir di sana. Apa zikirnya? Ingat di sana juga agama penting di pasar gitu.
Nah, sekarang umat Islam ini kan cenderung beragama di bulan Ramadan, beragama di Mekah, beragama dalam masjid. Setelah itu udah hilang. Ada juga yang lain, cenderung memperlihatkan agama ketika sudah mulai kampanye gitu. Nah, ini masalah. Jadi maksud saya cara pandang beragama yang kita rubah ini. Nah, salah satu di antaranya contoh saja Bapak dan Ibu, bagaimana cara pandang beragama yang harus kita rubah ya. Pandangan kita tentang zakat. Pak JK biasa mengingatkan saya kalau ketemu, dia katakan begini, Syamsi, kamu itu kalau ajarin orang sunnah, jangan cuma ajarin sunnah di masjid saja katanya. Ada satu sunnah yang ditinggalkan oleh orang Islam sekarang ini. Saya tanya, apa itu Pak JK? Dia katakan bisnis. Ajarin orang Islam itu menghidupkan sunnah bisnis. Nah, kalau kita mengambil contoh zakat, Bapak dan Ibu sekalian, zakat, jangan zakat dipandang memberi 2,5% saja. Tapi pandanglah zakat itu lebih dari itu. Bagaimana caranya? Pandang bahwa perintah berzakat itu artinya kita diperintah untuk memiliki income yang lebih besar. Maka arti zakat itu adalah economic empowerment, penguatan pemberdayaan ekonomi. Kalau kita tidak berdaya secara ekonomi, kapan mau kasih zakat? Makanya begitu turun perintah zakat pada tahun kedua di Madinah, Rasulullah mengumpulkan sahabat yang kaya, ayo kita beli pasar itu. Dan mereka mampu beli pasar. Modal yang terkumpul lebih dari yang diperlukan untuk membeli pasar dari Yahudi itu. Ini cara mindset beragama yang benar. Ini yang kedua Bapak dan Ibu, saya singkat karena waktu ya. Jadi mari kita melakukan transformasi mindset. Yang ketiga yang keempat adalah pentingnya transformasi akhlak, karakter, khususnya karakter sosial. Ini satu contoh kecil saja ya. Saya biasanya bawa anak-anak ke Indonesia kalau lagi liburan panjang, biasanya musim panas. Tapi anak-anak saya itu betah di Indonesia maksimal sebulanan itu. Saya tanya kenapa? Karena banyak nyamuk. Dia katakan bukan. Lah kenapa nggak betah di Indonesia? Karena terkadang mohon maaf, tatanan sosialnya nggak teratur gitu. Ambil satu contoh saja. Drive di mobil, mengendarai mobil di jalan gitu. Kita di Amerika Serikat, kalau orang minta dikasih mau balik ke kanan, itu akan dikasih jalan. Pasti sengaja lambat supaya orang bisa maju ke kanan. Di Indonesia, karena dikasih tanda semakin ngebut dia dari belakang itu. Akhirnya mereka nggak bisa ke kanan, kalau nggak nyuri gitu, harus nyerobot gitu. Maka kita belajar nyerobot. Kalau di jalan belajar nyerobot, nanti di kantor juga belajar nyerobot gitu. Ini yang saya maksud perilaku ini. Secara sosial harus ada transformasi perilaku. Akhlak dalam Islam itu adalah esensi keberagamaan. Orang yang tidak berakhlak itu dianggap tidak beragama. Karena seluruh rangkaian agama mengantar kita ke akhlak yang mulia. Rasulullah dipuji dalam Al-Quran, bukan salatnya, bukan hajinya, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka umat ini harus melakukan transformasi akhlak untuk bisa membangun peradaban, untuk bisa menjadi imam linnas. Enggak mungkin bisa kita menjadi leader, pemimpin bagi manusia, kalau kita sendiri dalam karakter, khususnya karakter sosial, tidak bisa menjadi contoh. Saya banyak ditantang oleh orang Amerika. Dia katakan imam, artinya ustadz. Kalau suatu ketika Amerika menjadi negara mayoritas Muslim, tell me, coba kasih tahu kepada saya, kira-kira Amerika akan jadi negara seperti apa? Seperti Pakistan? Seperti Mesir? Seperti Saudi? Seperti yang mana kira-kira? Ini kan di satu sisi adalah tantangan, tapi di satu sisi yang lain adalah peringatan bahwa kita perlu menjadi tauladan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia harus menjadi negara da'i. Bahwa ketika bangsa-bangsa non-Muslim melihat Indonesia, mereka akan terkagum bahwa dengan agama, khususnya agama Islam, Indonesia mampu menjadi negara yang kuat, negara yang bersih, negara yang berkemajuan. Ini yang saya maksud. Salah satunya dalam hal pertanggungjawaban publik. Tentu yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu memang adalah mari kita melakukan transformasi di dalam memandang segala permasalahan dengan pandangan optimisme. Jangan pernah minder. Jangan pernah minder. Karena begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjanjikan kepada kita bahwa pada akhirnya umat ini pasti akan jaya. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Itu surah As-Saff. Surah As-Saff. Bapak dan Ibu baca surah As-Saff. Saya mengistilahkan surah As-Saff itu sebagai surah pertarungan. Surah perperangan antara kebenaran dan kebatilan.
Di tengah-tengah surah itu Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah menjadi penyempurna, bukan sekedar menyempurnakan, menjadi penyempurna cahayanya walaupun orang-orang kafir itu enggak senang. Tapi di ujung ayat itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam al-hawariyina man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Pada akhirnya ada yang kafir, ada yang beriman. Tapi yang penting adalah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kami kata Allah akan memberikan ta'yid, akan memberikan kekuatan, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan pasti mereka akan menang. Maka jangan pernah pesimis. Bangun optimisme. Karena tekanan tantangan itu adalah awal untuk kita bangkit. Bapak dan Ibu sekalian, saya maknai transformasi yang kita bicarakan ini sebagai hijrah ini sebagai transformasi. Jika umat gagal melakukan transformasi tadi itu, maka kita siap-siap terus menjadi boneka. Dipakai atau dimainkan. Umat ini terkadang menjadi boneka, dipakai atau dimainkan. Umat ini, umat muslim terbesar dunia pun terkadang ya menjadi objek lah gitu. Kalau musim pemilu ya banyak orang yang dekat-dekat kepada umat ini. Bahkan mohon maaf ramai orang pakai baju koko, pakai sarung, keluar masuk masjid gitu. Jangan sampai kita menjadi boneka, menjadi mainan gitu. Bisa terombang-ambing atau umat ini akan tetap terombang-ambing bagaikan buih gitu. Dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita hanya menjadi korban, victim dari dunia global yang sangat-sangat kompetitif saat ini. Dunia global ini ada dua perubahan. Pertama adalah sangat kompetitif. Yang kedua perubahan drastis yang terkadang tidak bisa diantisipasi. Nah, oleh karenanya kalau umat tidak bisa melakukan self-empowerment yang dimulai dengan perubahan-perubahan tadi itu, maka umat ini akan menjadi objek di dalam dunia global yang semakin ganas saat ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada silap dan khilaf. Wal 'afwu minkum. Allahumma kfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.